Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pelaku penyalahguna BBM bersubsidi di Balikpapan diringkus polisi. Aktivis lingkungan ingatkan Pemkot Samarinda terhadap ancaman banjir di Palaran. Wisata air panas di Biatan, Kabupaten Berau kini tampil lebih menarik dan indah. Aktivis lingkungan mengingatkan pemerintah kota agar lebih siaga terhadap ancaman banjir di Palaran, Samarinda. Ini disampaikan menyusul musibah banjir yang terjadi sebelumnya. Ahmad Karni, aktivis lingkungan tersebut menyatakan di daerah Palaran terdapat satu sungai kecil yang panjangnya mencapai 30 km. Lebih dari 10 km kini sudah tertutup oleh sedimentasi. Jika terus dibiarkan, banjir berkepanjangan akan mengancam daerah ini. Banjir itu ini rawa-rawa ini. Lebar dan dalam. Langkah cepat yang bisa dilakukan pemerintah diantaranya adalah normalisasi aliran sungai, melarang warga mendirikan bangunan di sepadan sungai, serta membuat perda terkait bangunan di bantaran sungai. Pemerintah segera normalisasi, yang pertama untuk sungai-sungai itu, kemudian yang kedua menertibkan bangunan jangan sampai ada di sepadan sungai, termasuk membuat perda sungai. Jadi 5 meter itu yang di sepadannya 3 meter kanan kiri. Di Samarinda itu tidak punya. Dan itu mengkhawatirkan karena surat-surat sertifikat itu jangankan sepadan sungai. Sungai itu loh masuk sertifikat. Nah ini yang salah, termasuk pemerintah salah mengizinkan. Nah mohon maaf, yang namanya pemerintah itu termasuk RT. Yang paling sering itu RT lurah. Nah, kalau RT lurah sudah setuju, camat maupun BPN mau nggak mau setuju. Padahal camat sama BPN itu sebetulnya juga bisa menolak gitu. Dan di setiap kelurahan sayangnya tidak ada peta sungai, data-data sungai itu tidak ada, perda nggak ada. Jadi ya akibatnya seperti inilah, kita nggak tertib. Nggak bisa juga kita menyalahkan 100% pemerintah, masyarakat nggak sadar juga, yang pemerintah juga disalahkan. Sebelumnya banjir melanda permukiman di Palaran. Ini menyebabkan aktivitas warga terhambat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Said Hasan 30 anggota DPRD Kabupaten Nunukan terpilih hasil pemilu 2024 diminta segera melaporkan harta kekayaannya ke penyelenggara negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini merupakan hal yang wajib dilakukan sesuai pasal 52 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2024 yang isinya pelaporan dilakukan paling lambat 21 hari setelah rapat pleno penetapan nama-nama caleg terpilih. Komisioner KPU Abdul Rahman menyatakan, metode penyampaian harta kekayaan ke KPK ini dipermudah melalui daring atau laman KPK, yakni lhkpn.kpk.co.id. Ditambahkannya, para anggota dewan terpilih yang enggan melaporkan hartanya terancam tidak dilantik. Sesuai dengan surat KPU Republik Indonesia nomor 665 ya dan seterusnya yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2024 perihal laporan harta kekayaan penyelenggara negara bagi calon terpilih. Nah, di sini ada kewajiban ya bagi anggota ya, anggota atau calon terpilih pemilu anggota DPRD Kabupaten Nunukan, kita ambil aja seperti itu.
sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 PKPU nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih. KPU juga meminta pengurus partai untuk mengingatkan anggotanya yang terpilih. Itu harus dilakukan agar terhindar dari persoalan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan. Strategi pengembangan rantai pasokan pangan di Kalimantan Timur dibahas melalui rapat koordinasi yang digelar di Balikpapan. Penggagas kegiatan tersebut adalah Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura atau DPTHP dengan melibatkan 10 kabupaten kota sekaltim. Dan para undangan Bapak Ibu Saudara hadirin yang berbahagia. Kepala DPTHP Siti Farisyah yang menyatakan potensi pengembangan pangan di Kaltim sangat terbuka. Ini karena wilayah ini memiliki wilayah yang luas. Produksinya harus dikembangkan seiring pertumbuhan penduduk. Salah satu upayanya yakni dengan memperbaiki rantai pangan dari sisi produksi dan pasokannya. Serta yang mewakili dari Bupati Kutai Kartanegara. Dinas di lingkup Provinsi Kalimantan Timur, saya lihat di Rapat koordinasi hari ini sesuai dengan tema, kita mau mencoba memperbaiki sisi produksi dan rantai pasok kita, karena kita tahu Kalimantan Timur ini sangat luas, kemudian juga adanya pertambahan penduduk menyebabkan mungkin perlu dibuat langkah-langkah kerja kita bagaimana pemenuhan pangannya ya. Nah, yang untuk dalam hal ini kita tentu saja kalau beras dan sebagainya adalah sebagai pemenuhan pangan kita butuh effort yang luar biasa di dalam hal ini, pengaturan yang lebih baik ya. Kementerian Pertanian serta yang mewakili dari Ketua Pokja Ahli Ketahanan Pangan, Benalta Saragih menyatakan, terdapat 2 poin yang harus didorong, yakni peningkatan produksi dan pembenahan akses logistiknya. Jika salah satunya tidak bagus, maka rantai pasokan pangan terkendala. kehadiran Pak Ketua Kelompok Kerja Ahli dan semua jajarannya. Tema kita hari ini ada 2 hal penting ya. Yang pertama terkait dengan peningkatan produksi pangan di Kalimantan Timur. Itu pertama. Poin yang menjadi sasaran kita utama. Kita menyadari Kalimantan Timur kan masih banyak impor ya pangan kita. Ini harus kita tuntaskan bersama. Yang kedua adalah masalah logistik dan supply chain kita. Kita menyadari bahwa Kalimantan Timur ini kan sangat luas dan banyak sungai dan tentu perlu akses yang lebih bagus. Ini tantangan kedua yang harus kita selesaikan. Kenapa? Karena dengan supply chain kita yang kurang bagus tentu akan mempengaruhi harga pangan, mempengaruhi inflasi dan sebagainya, sehingga kemampuan masyarakat kita untuk daya beli juga bermasalah tentunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan hortikultura. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Dinas Pangan harus bersinergi dengan kabupaten kota. Itu dimaksudkan agar programnya untuk jangka pendek maupun panjang terencana dengan baik. Amir Hamzah dan Riyandi Mantini melaporkan dari Balikpapan. PKK Provinsi Kalimantan Timur. Rasa nasionalisme kita akan negara kita dan membangun negara